Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya sebagai observasi, nama saya Dwi Rulianti dari SD Negeri 1 Kemiri. Saya Triana dari SMK Negeri 1 Mojosongo. Saya akan berperan sebagai coach. Untuk saya, nama saya Sri Widodo, saya dari SMA Negeri 1 Ampel. Di sini nanti saya akan berperan sebagai coaching. Baik, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, sebelumnya saya izin bertanya kepada Bapak Triana. Kegiatan ini nanti yang pertama, bagaimana rubrik penilaiannya yang akan dilaksanakan? Untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan, saya akan memakai alur tirta. Untuk tahap-tahapnya seperti ini. Yang pertama adalah saya akan menanyakan tujuan. Kemudian yang kedua akan mengidentifikasi permasalahan. Kemudian yang ketiga, rencana apa yang ada di pikiran coach. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi dari coach. Jadi ini nanti kita akan menggunakan alur tirta gitu ya Pak. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Ya, jadi ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah saya akan berusaha mengamati gerak-gerik dari coach. Di sini saya akan hadir secara penuh dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua, aktif menjadi pendengar. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach agar coach nanti menemukan ide-idenya sendiri dari penyelesaian masalah. Luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, kompetensi secara spesifik apa nanti yang akan dimunculkan dari si coach ini nanti? Jadi saya nanti akan mendengarkan secara penuh apa yang akan disampaikan coach. Kemudian yang kedua, saya akan membuat pertanyaan untuk menggali coach menemukan ide-idenya sendiri. Seperti itu ya. Jadi nanti silakan kegiatan coaching dilaksanakan. Izinkan saya tetap di sini mengamati kegiatan ini nanti. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Widodo, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak, tapi ya juga masih kurang semangat di kegiatan. Jadi dari SMA 1 Ampel jam berapa? Kurang lebih tadi dari SMA 1 Ampel itu jam setengah 10 Pak, setengah 10. Tapi karena memang cuaca panas, saya jalannya pelan-pelan. Luar biasa sekali Pak panasnya untuk musim-musim saat ini. Ini Pak tumben Pak Sri Widodo ke SMK Negeri 1 Mojosongo. Ada apa ya Pak? Oh, iya, jadi begini Pak, saya dari SMA 1 Ampel, ini ada waktu luang, mumpung tidak ada jam ngajar, saya izin sama kepala sekolah untuk datang ke SMK 1 Mojosongo, ingin bahasanya konsultasi. Siapa tahu nanti dengan saya berkonsultasi dengan Pak Triana, apa yang saya alami, masalah yang saya hadapi mungkin harapannya bisa terselesaikan, tetapi setidaknya nanti bisa mengurangi beban pikiran saya. Terima kasih, saya apresiasi sekali Pak Widodo mau berkunjung ke SMK Negeri 1 Mojosongo dan bertemu saya. Kemudian tujuan dari pertemuan ini apa ya Pak? Begini Pak, sebelumnya saya minta maaf ya. Kehadiran saya mungkin mengganggu waktu ngajar Pak Triana mungkin. Tidak Pak, ini kebetulan saya juga ada jam kosong, ada 4 jam pelajaran kosong. Jadi gini Pak, jadi kalau memang tidak mengganggu, saya ingin sedikit curhat tentang kondisi yang saya hadapi di SMA Negeri 1 Ampel itu. Karena mungkin kita sama-sama SMA atau SMK. Jadi belum lama ini saya istilahnya kalau bahasa Jawa itu nangguri atau ngonani aksi vandalisme Pak. Jadi membuat
coretan, menggambar sesuatu tetapi tidak pada tempatnya. Itu terjadi di SMA saya. Dan vandalisme itu dituliskan itu dengan kadang menggunakan bahasa-bahasa yang kotor, atau bahkan di kamar mandi Pak ya, di kamar mandi itu juga banyak coretan-coretan yang tidak bagus. Nah itu Pak yang menjadi kondisi saya. Ya, memang vandalisme itu sering terjadi untuk siswa-siswa seperti yang kita ajar. Iya betul. Itu kemarin di sini juga ada, itu malah ada tulis-tulisan yang sifatnya nantang, mengejak berkelahi dengan siswa lain seperti itu. Kemudian kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan ini? Kalau kekuatan yang saya miliki apa ya? Kalau saya rasa saya tidak memiliki kekuatan Pak. Jadi saya datang ke sini itu mungkin nanti saya bisa minta solusi, minta bantuan sama Pak Kaya. Nah, nanti sikap apa, cara apa, kemudian bagaimana saya harus menumbuhkan kekuatan saya untuk menangani yang namanya vandalisme ini Pak, atau coret-coret tembok yang tidak bermanfaat. Itu jadi banyak sekali ya Pak di sana coret-coretan yang tidak perlu. Banyak Pak, kadang itu tetapi rata-rata ya, rata-rata ketika kita keliling itu di belakang kelas, biasanya di belakang kelas itu banyak coretan, di pagar, bahkan di kamar mandi, di WC, itu khususnya untuk yang kamar mandi cowok Pak, karena PAPI dipisah nih. Jadi rata-rata ditulis di kamar mandi cowok. Biasanya itu tulisannya juga seperti itu. Ada kelanjutannya, nanti ada yang bales seperti itu. Jadi, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak ini di posisi mana untuk mengatasi masalah itu, masalah vandalisme? Posisi saya di skala 1 sampai 10 ya, saya berada di posisi nomor 5. Posisi nomor itu bagus. 5. Memang ya walaupun kebetulan nih Pak ya, kebetulan di SMA itu saya sebagai pembina OSIS, tetapi mungkin saat kegiatan vandalisme itu juga kan mungkin di luar pengawasan itu juga. Jadi saya belum berani memposisikan diri lebih tinggi Pak. 5 itu mungkin sudah paling bagus buat saya. Kemudian kira-kira peluang apa atau kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi vandalisme di sekolah Bapak? Kalau kemungkinan ya Pak, berhubung kebetulan saya sebagai pembina OSIS, kemungkinan saya akan memanfaatkan, saya memiliki peluang ya, untuk pengurus OSIS, anak-anak OSIS untuk membantu mensosialisasikan ini vandalisme ini. Memang aturan di sekolah kan juga tidak diperbolehkan ya Pak ya. Sedangkan untuk vandalisme sendiri itu memang kalau contohnya seperti mural gitu Pak, saya tidak masalah ya. Tetapi kalau yang namanya vandalisme kan kalau menurut saya juga kurang pas. Jadi mungkin peluang yang saya akan gunakan yaitu posisi saya sebagai pembina OSIS, kita memberdayakan anak-anak OSIS untuk ikut membantu mensosialisasikan tentang vandalisme itu Pak. Ini Pak. Jadi ini Pak, untuk setiap kita meraih suatu tujuan itu pasti ada hambatan dan gangguan. Kira-kira hambatan dan gangguannya apa Pak? Lah itu hambatan dan gangguan itu sebenarnya ada Pak. Nah ini makanya saya datang ke sini. Selain kita punya tujuan, tapi kita juga punya hambatan. Nah, untuk hambatannya terkadang gini Pak, kita juga tidak kontrol ya. Memang yang pertama contoh ketika terjadi vandalisme itu kan anak-anak menggunakan spidol kan spidol itu hambatannya. Ketika spidol itu disediakan di depan webor itu kan untuk refill itu. Nah, untuk refill anak-anak ini Tinggal selain vandalisme ambil apa? Asal ambil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, gangguan yang kedua itu selain vandalisme dilakukan di tembok,
itu juga sering dilakukan di meja tulis dengan menggunakan tip X. Iya, Ya, namanya tip X. Iya. Terkadang yang lebih parah, hambatannya yang kedua itu yang lebih parah tidak hanya tip X Pak, tetapi kadang ada yang untuk anak usia SMA itu kadang naksir sama lawan jenis. Iya. Nama yang ditaksir itu ditulis Ditulis di di tembok, kemudian yang lebih parah itu dipakai cutter, Pakai cutter. itu digores gitu loh Pak. Yes. Nah itu hambatannya. Kemudian hambatan yang selanjutnya itu memang kita sudah mensosialisasikan Pak ya, tetapi memang sedikit kepedulian dari Bapak Ibu guru, hanya sebagian kecil yang peduli dengan kondisi vandalisme itu. Kemudian untuk selanjutnya apa rencana Bapak untuk menghilangkan vandalisme di sekolah Bapak? Kalau rencana, memang yang pertama tadi saya melakukan sosialisasi dari OSIS itu sendiri. Kemudian yang kedua mungkin kebetulan OSIS itu secara tingkatan anaknya dari Waka Kesiswaan, ini saya akan koordinasi dengan Waka Kesiswaan karena juga yang melakukan vandalisme kan juga bagian dari siswa Pak, saya bagian dari siswa dan itu ranahnya milik kesiswaan. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan juga. Kemudian mungkin setelah dari Waka Kesiswaan siapa tahu nanti bisa sampai ke kepala sekolah. Kemudian nanti kedepannya juga mungkin saya akan mengusulkan untuk pencegahan aksi vandalisme ini kita juga mengundang atau mengadakan seminar dengan mengundang pihak-pihak terkait yang mungkin di luar sekolah, bisa dari kalau jajarannya kecamatan polsek mungkin bisa Pak, karena memang kita juga melakukan kerjasama yang baik dengan polsek. Jadi mungkin rencana kedepannya itu Pak yang akan saya terapkan, tetapi untuk yang lebih awal memang kita tujuannya tadi untuk OSIS itu jadi pelopor anti yang namanya anti vandalisme. Berarti rencana Bapak itu sekali dan melibatkan pihak luar juga. Rencana untuk ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tadi kira-kira bagaimana? Ukuran keberhasilan yang pertama saya tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi nanti vandalisme itu bisa dihilangkan, tetapi untuk ukuran keberhasilan setidaknya berkurang. Yang pertama itu, yang kedua para pihak atau mungkin anak-anak yang melakukan vandalisme itu berani untuk mengakui, Pak saya yang melakukan itu Pak, ukuran keberhasilan saya. Jadi nanti kan setelah dia berani mengakui, nanti akan ada konsekuensinya untuk bentuk tulisannya nanti bagaimana bisa kita selesaikan bersama kan gitu. Bagus sekali Pak. Kemudian kapan rencana Bapak akan melaksanakan aksi itu? Nah, kebetulan Pak untuk aksi ini kemungkinan akan saya laksanakan setelah kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan, karena kebetulan untuk minggu kemarin itu baru dilaksanakan P5 Pemilos, pemilihan ketua OSIS, dan OSISnya baru kemudian belum pelantikan. Ya, belum pelantikan. Dan nanti setelah pelantikan yang akan rencananya akan dilaksanakan di minggu ini, nanti di hari Jumat itu. Jadi yang akan saya lakukan ya mungkin di hari Senin depan Pak, Senin bulan mungkin sudah bulan Oktober. Jadi ya sudah bulan Oktober, Senin pekan depan akan saya lakukan untuk rapat koordinasi awal untuk mengatasi masalah ini Pak. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan gangguan-gangguannya ya Pak, kemudian hambatannya. Nah, untuk mengantisipasi gangguan tersebut bagaimana? Ya, untuk antisipasinya Seperti yang tadi asal comot spidol itu. Antisipasinya nanti akan saya usulkan Pak, karena untuk spidol itu kan milik Bapak kurikulum ya Pak ya. Iya. Jadi akan saya coba usulkan gini Pak, seandainya nanti Bapak Ibu guru itu diberikan tas, nanti di dalam tas kecil itu isinya spidol, pulpen, pokoknya perlengkapan untuk mengajar. Iya. Itu mungkin akan lebih efektif Pak, daripada nanti spidol itu ditinggal di kelas, justru malah dimanfaatkan untuk anak-anak ya, untuk kegiatan vandalisme. Dan kemudian
komitmen terhadap rencana aksi Bapak bagaimana? Kalau saya sangat berkomitmen Pak untuk kegiatan aksi ini karena Oke. memang yang namanya vandalisme sangat mengganggu sekali Pak. Yang namanya vandalisme sangat mengganggu sekali karena Itu bisa memicu kerusuhan juga ya? ya bisa memicu kerusuhan. Selain itu kan juga cara kita memandang, misalnya di situ banyak coretan kan juga tidak nyaman Pak. Kita memandang coret-coretan itu ketika vandalisme itu terjadi kan apa ya Pak ya, banyak hal yang merugikan. Selain dari sekolahan juga nanti keluar biaya untuk beli cat Sehat ya. ya dan sebagainya. Kalau toh nanti ketahuan yang melakukan vandalisme itu seandainya anak-anak, bisa juga nanti anak-anak ada konsekuensinya. Tetapi jika tidak diketemukan ininya apa pelakunya, otomatis kan juga dari pihak sekolah harus menyediakan cat yang mungkin senada dengan warna tembok yang Iya, dicoret-coret anak tersebut Pak. Kemudian kira-kira siapa ya Pak yang bisa membantu dengan untuk meraih tujuan tersebut atau menjaga komitmen Bapak ini? Yang jelas yang bisa membantu saya untuk Ya. menjaga komitmen yang pertama ya Bapak ke siswa. Nanti lebih naik lagi ke kepala sekolah. Ya. Ya, Pak. Karena memang sebenarnya untuk mengingatkan vandalisme itu kan bukan ranah saya Pak. Tapi saya merasa tidak nyaman saja selaku saya guru di situ, saya mengajar di situ, saya bekerja di situ, setiap hari saya di situ. Tetapi ketika tempat tinggal kita diorek-orek seperti itu kan mungkin juga rasa manggal di dalam hati kan muncul Pak ya. Jadi saya kan ini Pak yang bisa mengingatkan dan menjaga komitmen saya tetap kepala sekolah wakil kepala sekolah pusat siswaan dan kepala sekolah sendiri. Kemudian bagaimana setelah tindak lanjut setelah coaching ini kan? Tindak lanjut Bapak itu apa? Ya, depannya tetap ini Pak. Apabila nanti saya mengalami kebutuhan lagi, tidak lanjut saya akan minta kelonggaran Pak Triana lagi. Oh, oke. Untuk Siap, tetap Pak. bisa membantu saya mencari solusi Pak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, yang akan saya lakukan tetap kita berkolaborasi dengan rekan sejawat. Memang kalau yang namanya nanti saya sendiri yang mengingatkan mungkin anak-anak juga yang namanya anak SMA Ya. ada satu yang gugu di kader itu, tapi mungkin juga ada yang orang gugu gitu Pak ya. Terus nanti juga saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat ini gitu. Mungkin dengan saya tidak takut, tetapi dengan ketika diingatkan sama rekan sejawat anak nurut. Iya. Nah mungkin gitu Pak. Oke Pak, ini kan kita sudah berbicara panjang lebar, Ya. dan Bapak sudah mengungkapkan keluh kesah Bapak. Kemudian perasaan Bapak bagaimana setelah berbincang-bincang dengan saya ini? Plong Pak. Plong. Ya. Alhamdulillah. Nah, isinya plong Pak. Lebih lega gitu ya, di dalam hati lega. Ternyata nyambung gitu Pak. Ketika saya minta solusi dari Pak Tri bisa nyambung. Oke, Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau dikonsultasikan Pak? Mungkin Atau mungkin ada yang mau di-share ke saya, mau berbincang-bincang lagi masalah lain? mungkin lain waktu Pak. Oh, Karena waktu. kemudian nanti juga Pak Masih Triana juga ngajar. masih ngajar kan. Iya, Saya takutnya juga ganggu waktu Pak Triana Iya. kerja ngajar. Jadi mungkin itu Pak. Terus terima kasih pada Pak Triana atas waktunya sudah menerima saya dengan baik di sini. Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Oke, Pak. Untuk selebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nanti jalan hati-hati ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Diana dan Pak Widodo. Siap. Setelah saya mengamati kegiatan coaching ini tadi, prosesnya sudah berjalan sangat bagus, alur ceritanya sudah mengalir dengan runtut dan jelas. Tapi di sini saya punya beberapa pertanyaan lagi nih buat Pak Triana. Siap. Yang pertama, apa yang sudah Pak Triana lakukan ini kepada coach Anda sehingga kompetensinya bisa terwujud? Tadi saya itu sudah
mendengarkan secara penuh, saya memperhatikan gerak-gerik dari coach, kemudian pokoknya saya intinya fokus pada yang dibicarakan oleh coach. Kemudian saya juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach tadi sudah menemukan ide-idenya sendiri. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan agar coach itu memunculkan atau menggali potensinya secara sendiri. Jadi tadi Pak Diana memunculkan secara penuh ya, kesadaran secara penuh, kemudian menggali pertanyaan sehingga Pak Sri Widodo ini menemukan solusinya sendiri seperti itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, itu yang kedua, untuk kedepannya ini dari 3 kompetensi tadi kan semuanya penting ya Pak ya. Tetapi kompetensi apa nih yang paling ingin Pak Diana kembangkan untuk Pak Sri Widodo? Jadi semua kompetensi itu sangat penting Bu. Semuanya itu sebenarnya sangat penting yang dimiliki oleh coach. Namun ada yang paling saya tekankan ialah yaitu saya menjadi pendengar yang baik. Kalau saya sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian coach sudah nyaman dengan saya, maka saya juga bisa lebih bisa mendalami yang mau dibicarakan oleh coach. Kemudian itulah kesempatan saya untuk memberikan pertanyaan agar si coach itu bisa menggali potensinya sendiri. Super sekali ternyata untuk kegiatan hari ini, semoga nanti Pak Sri Widodo bisa melancarkan apa yang diharapkan nantinya dan ditunggu hasil kedepannya. Siap Bu. Mungkin perbincangan kita hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11. Di sini kita akan mencoba mempraktekkan demonstrasi kontekstual yaitu modul 2.3 tentang coaching. Kemudian di sini saya akan berperan sebagai supervisor. Nama saya Pak Triana dari SMK Negeri 1 Mojosongo. Kemudian selanjutnya Saya Dwi Rulianti dari SD Negeri 1 Kemiri berperan sebagai coach. Saya Al-Mukharrabin dari SD Negeri 1 Tambak. Di sini saya berperan sebagai coach. jadi sebelum kita melaksanakan praktek coaching di sini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bu Ruli sebagai coachnya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana rubrik penilaian dalam kegiatan coaching ini Anda sebagai coachnya Bu? Baik Pak Diana, terima kasih. Yang pertama yaitu dalam rubrik penilaian nanti saya akan menggunakan alur cerita, yaitu yang pertama menentukan tujuan dari pertemuan kita hari ini, kemudian mengidentifikasi masalah, yang selanjutnya yaitu merencanakan apa yang ada di pikiran si coach, kemudian tanggung jawab dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat tadi. Seperti itu Pak. Kemudian kompetensi coaching yang akan dikembangkan apa ya? Baik, kompetensi coaching yang akan dikembangkan nanti ada 3 kompetensi, yaitu yang pertama yaitu berusaha mengamati gerak-gerik dari si coach, apa yang akan disampaikan. Kemudian saya akan berusaha hadir secara penuh mendengarkan semua cerita dari si coach, kemudian aktif mendengarkan agar saya bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh si coach. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali atau yang menginspirasi ide-ide untuk menyelesaikan masalah si coach itu sendiri. Terima kasih Bu.
Kemudian pertanyaan yang terakhir ini sebelum dengan praktek sebagai coach nanti, kemudian Pak Robin sebagai coachnya. Jadi untuk Bu Ruli, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang perlu diobservasi? Sebenarnya ketiga kompetensi itu nanti penting ya Pak ya, tetapi saya di sini akan menekankan, saya akan mendengarkan secara penuh atas apa yang telah disampaikan si coach ini kepada saya, sehingga beliau nanti nyaman berbincang-bincang bersama saya. Kemudian saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali si coach ini nanti menemukan ide-ide baru. Iya, karena terima kasih Bu Ruli. Ini karena saya di sini bertindak sebagai supervisor, jadi mohon izinkan saya untuk tetap di sini dalam praktek coaching yang akan dilaksanakan Bu Ruli dan Pak Robin. Jadi Baik Pak. itu terima kasih, saya boleh belajar di sini. Monggo untuk prakteknya segera dilaksanakan. Monggo silakan. Assalamualaikum Pak Robi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ruli. Bagaimana kabarnya di siang hari ini yang panas sekali? Kabarnya tentu sangat baik Bu, tetapi tidak dengan perasaan saya siang hari ini yang agak melelahkan mungkin. Melelahkan bagaimana? Sudah makan siang belum ini tadi? Belum, Bu. Oh belum ya, ya. Oke. Nanti setelah kegiatan ini kita bisa makan siang. Oke, terima kasih. Ya, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan Pak Mukorobin mencari saya datang ke sekolah ini? Tujuan saya yang pertama yaitu ingin tentu saja ngobrol dengan guru selaku guru kelas. Iya. Saya kan sebagai guru kejuruan itu mempunyai beberapa kendala. Kendala itu kita kan sama ngajar di SD ya Bu. Iya. Nah itu saya agak bingung cara bagaimana membedakan anak untuk pembelajaran itu di badan saya. Ya, jadi tujuannya Pak Mukorobin kesini adalah mencari masalah dari kendala tentang pembelajaran diferensiasi khususnya untuk pelajaran PJOK seperti itu ya Pak. Iya betul sekali. Kemudian apa nih ukuran keberhasilan menurut Bapak keberhasilan pembelajaran panjenengan ini? Kenapa kok mempunyai kendala berdiferensiasi? Karena menurut saya kurang efektif ya. Setiap pelajaran PJOK kan yang saya amati, yang saya lakukan itu kan di kelas 4 Bu. Kan saya kekurangan guru kelas. Jadi saya guru PJOK itu juga ngamuk kelas. Ketika saya di lapangan itu mungkin saya bisa mengendalikan ketika di dalam kelas saya agak sulit, tidak seperti di lapangan. Seperti itu. Untuk tugas tadi kan harus saya lakukan lupa kepala. Jadi menurut Pak Mukorobin jadi ini kurang efektif ya, karena selain mengajar PJOK, Pak Mukorobin juga harus mengamu di kelas gitu. Jadi ya. Kemudian apa nih keutamaan Bapak dalam mencapai tujuan pembelajaran PJOK itu sebenarnya apa? Kalau keutamaan saya ketika saya mengajar di kelas itu ya satu, kita tetap mengacu pada pedoman. Itu pedomannya ya buku. Nah, dalam mengajarkan buku materi itu anak-anak harus betul-betul paham. Nah, untuk di pelajaran saya PJOK, anak-anak lebih mudah menerima materi dari saya. Karena kan setiap anak SD itu kan kalau sudah mendengarkan olahraga itu pasti semangatnya menubuk-nubuk. Tapi ketika saya amfibi menjadi guru kelas, saya bingung. Jadi biasanya olahraga itu pagi sampai jam 9,
Jadi dari jam 9 sampai jam setengah 2 di sekolahan dan sampai pembelajaran jam 12 itu saya di kelas itu kadang agak canggung. Ini saya harus bagaimana ini kalau di kelas? Kan dulu juga ketahui kan kalau guru olahraga kan pagi jogging, terus pemanasan, setelah itu masuk materi dilakukan dengan sangat senang, murid lebih gampang Bu. Dan ketika di kelas itu banyak hambatan-hambatan dan yang masih menjadi saya keraguan dari anak yang tidak mendengarkan. Terus ada lagi ketika saya menjelaskan, anak itu di akhir saya bertanya sudah paham belum? Sudah. Begitu ada soal blank. Ya itu sepertinya saya masuk cara pembelajaran berdiferensiasi itu belum begitu mengetahui, belum begitu paham. Jadi gini ya Pak, jadi kalau Pak Mukorobin ini mengajar PJOK, memang itu sudah basicnya, itu tidak menjadi masalah ya? Bukan, itu bukan menjadi belajar masalah. secara senang, bergerak ke sana ke sini. Tetapi ketika saya mengampu di kelas itu udah bosen mungkin ya. Iya. Oh ini belajar terus, nggak ada gerak-geraknya seperti itu ya Pak ya? Mungkin seperti itu. Oke, dari permasalahan Pak Robin ini tadi, kira-kira dari skala 1 hingga 10, posisi Bapak ini mendapat skala berapa? Mungkin skala saya ini kalau ngajar di kelas itu 6,5 gitu. 6,5. Iya, dari 1 sampai 10 ya. Iya. Kemudian harapan ke depan Bapak ini dari 6,5 ini nanti jika ada perubahan, kira-kira berharap mendapat skala berapa? Yang saya harapkan skalanya tidak begitu banyak. Di angka 9 itu mungkin bagi saya sudah merasa puas, karena kalau 10 itu nanti detailnya lebih banyak, karena saya harus banyak-banyak belajar. Baik. Nah, untuk mencapai skala 9 yang Bapak harapkan ini, kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil? Atau tindakan apa yang Bapak lakukan untuk mencapai skala 9 ini nanti? Saya akan menerapkan beberapa materi yang tentunya sebelum pembelajaran dimulai itu tidak begitu membosankan ya, di kelas. Misalnya nanti akan saya kasih untuk pemecah suasana, nanti akan saya adakan speaking, terus saya akan mengelompokkan pembelajaran menjadi berdiferensiasi, membagi anak yang saya inginkan itu saya bagi menjadi berkelompok. Ketika berkelompok nanti kan ada yang sedang, ada yang mahir, ada yang sangat mahir. Nah, untuk yang sedang ini nanti saya lebih fokuskan, lebih saya telateni. Mulai dari bahan ajar nanti saya lengkap. Saya gunakan laptop, proyektor, terus mungkin ada tambahan video itu kan bisa dilihat itu semua. Tetapi untuk yang berdiferensiasi tadi kan kategori ABC, anggap saja ABC ya Bu. Yang A mahir, B sedang, C masih belum. Nah, untuk yang C nanti lebih saya tekankan Bu. Jadi ketika ada kesulitan saya bantu supaya lebih mudah untuk pencapaian pembelajaran nanti, dan penilaian kognitifnya juga tidak begitu cepat. Jadi agar bisa menghilangkan rasa bosan ini nanti Pak Mukorobin akan menggunakan materi, dan materinya ini yang menyenangkan seperti tadi yang sudah dijelaskan, pakai S-Breaking atau pakai media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak seperti itu, kayak seperti apa tadi proyektor. Kayak gitu ya. Jadi Proyektor. anak tidak fokus mendengarkan saja, Iya, bisa tidak melihat gambar atau melihat video-video yang menyenangkan seperti itu ya. Iya, betul sekali. Gini Pak, dari apa yang telah Pak Mukorobin lakukan nanti,
untuk menghilangkan kebosanan anak itu nanti kan tentu saja ada hambatan. Nah, bagaimana Pak Mukorobin menghilangkan hambatan ini atau menyikapi hambatan-hambatan yang akan terjadi ke depannya? Kalau menurut saya nanti untuk hambatannya itu satu, fokus anak itu kan cuma bertahan beberapa menit, jadi saya harus meregenerasi. Misalkan ada saat ice breaking itu anak pasti semangat, setelah ice breaking itu kan pasti ada jarak berapa menit, mungkin katakanlah 10 menit di awal setelah ice breaking lah, itu masih dapat menerima hal positif dari luar karena dia posisi gembira. Kan kita juga tidak tahu kok anak-anak kita posisinya itu seperti apa, kondisi hatinya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti saya juga ingin praktisi baik dengan beberapa teman sejawat saya yang di sekolah, tentunya saling berbagi pembelajaran, cara metode mengajar agar yang tidak membosankan. Mungkin itu yang menjadi hambatan-hambatan saya. Kemudian kapan ini akan terlaksana, Pak? Waktunya kapan untuk mengajak anak belajar yang menyenangkan di kelas ini? Kemungkinan saya lakukan minggu-minggu depan karena saya harus mempersiapkan itu semua. Saya schedule, saya buat catatan. Saya buat catatan yang pertama nanti bahan apa saja yang akan saya masukkan di materi, tentunya dengan buku pedoman buku ya Bu, buku sebagai pedoman. Terus yang selanjutnya setelah saya membuat schedule, saya membuat bahan prakteknya yang begitu menyenangkan atau saya buat dengan anak tentunya. Mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, rencana saya, andai kata nanti saya masih dua itu kesulitan, saya punya rencana yang ketiga itu dengan teman sejawat yang mungkin bisa saya mintai bantuan untuk proses pembelajaran tersebut. Berarti memang persiapan untuk itu harus memerlukan persiapan yang matang ya Pak ya. Iya, benar sekali. Sudah terencana seperti itu ya, biar nanti kalau sudah berjalan itu enak gitu Iya, ya. biar bisa maksimal. Oke. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan pembelajaran Bapak ini nanti? Untuk ukur metode pembelajaran dari saya ini, setiap materi paling tidak dari jumlah murid saya yaitu 20, dari ke-20 anak itu ya minimal paham-paham betul itu di angka 17 sampai 18 anak. Itu sudah bisa menguasai materi, sudah. Itu menurut saya sudah menjadi kepuasan. Karena untuk yang 2 dan 3 itu mungkin dari teman yang menjelaskan kan lebih paham. Terkadang Pak Guru menjelaskan sulit, tapi ketika anak itu dijelaskan oleh temannya itu malah masuk. Jadi memulai dari pembelajaran diferensiasi di kelompokan seperti itu. Kemudian apa sih yang menginspirasi Pak Robin ini sendiri untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Saya mempunyai inspirasi dari Diajar Dimantoro. Bahwasanya kita sebagai guru itu kita sebagai penuntut. Tapi di era tahun 2024 ini kan kita sebagai guru bukan hanya sebagai penuntut, tapi lebih ke fasilitator. Kita menyediakan untuk perkembangan murid, ya seperti itu. Yang paling menginspirasi saya itu. Luar biasa sekali. Kemudian komitmen apa yang Bapak akan laksanakan ke depannya? Untuk kedepannya mungkin pembelajaran diferensiasi ini akan sering saya lakukan di materi-materi yang sulit, guna mencegah agar semua anak didik saya itu dapat mempelajari materi dengan baik dan betul-betul paham menggunakan mereka.
Mungkin itu Bu. Kemudian adakah nih pihak-pihak lain yang dapat membantu atau memperlancar kegiatan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran ini nanti? Itu nanti ada 3 Bu. Yang pertama, yang paling utama yaitu Bapak Kepala Sekolah. Terus yang kedua rekan sejawat. Terus yang ketiga anak didik saya yang mampu saya bantu. 3 itu yang berpengaruh. Luar biasa sekali. Ya. Nah, dari apa yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang ini, bagaimana sih perasaan Pak Robin setelah mengutarakan semuanya kepada saya? Kalau tadi sebelum saya utarakan ya masih ada keraguan, saya harus gimana ini jadi guru kelas. Ternyata setelah berbincang, saya menemukan beberapa rencana yang mungkin bisa saya praktekkan untuk pembelajaran yang agar tidak membosankan. Karena kan dari awal saya berada di dunia pendidikan kan berada di luar kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan tadi. Baik Pak, sampai di sini kita sudah berbincang panjang dan lebar. Mungkinkah ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi? Mungkin? Sedikit itu. Untuk kedepannya saya berprofesi sebagai seorang guru dan apapun masalah yang saya hadapi tentunya pasti diiringi dengan solusi. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Robi, mungkin percakapan kita hari ini cukup sekian dan tentunya saya tunggu cerita selanjutnya nanti setelah melakukan aksi dan pembelajaran yang berdiferensi menyenangkan itu nanti saya tunggu hasilnya bagaimana. Baik, nanti akan saya ceritakan ketika apa yang akan saya alami di minggu-minggu depan. Kiranya cukup sekian dari kita berdua. Ya, terima kasih. Ya, Banyak membantu. selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Ruli dan Pak Robin karena sudah mengizinkan saya tetap di sini. Kemudian saya di sini sebagai supervisor, maka saya akan berkomentar sedikit ya. Yang pertama, untuk proses coachingnya itu sudah berjalan dengan bagus, alur tirtanya sudah nampak, sudah sesuai perencanaan, kemudian pertanyaan juga sudah mengalir, kemudian saya rasa komunikasinya sudah nyambung. Kemudian untuk coach juga sudah mendapatkan ide-idenya sendiri, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari coachnya juga sudah berbobot. Kemudian saya ada sedikit pertanyaan untuk Bu Ruli karena sebagai coachnya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan sehingga kompetensi coaching Anda bisa terwujud? Terima kasih Pak Triana. Jadi seperti yang saya sebutkan di atas tadi, di sini saya akan menggali 3 kompetensi, yaitu setelah melakukan coaching bersama coaching. Yang pertama kesadaran penuh. Jadi di situ saya memperhatikan secara penuh gerak-gerik si coaching ini tadi selama proses coaching ini agar beliau merasa nyaman pada saat seperti itu. Terima kasih. Kemudian satu lagi nih pertanyaan. Boleh. Untuk kedepannya, apa kompetensi yang ingin Bu Ruli kembangkan? Kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan, sebenarnya ketiga kompetensi itu tadi penting semua nih, dari kesadaran penuh, mendengarkan secara penuh, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini tadi bisa menggali apa yang beliau rasakan dan inginkan seperti itu. Nah, tapi yang paling saya tekankan atau ingin gali secara mendalam lagi yaitu saya ingin berbagi atau ingin mendengarkan secara aktif agar dapat memahami secara mendalam.
ketika saya mendalami permasalahan itu secara mendalam, maka saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali si coach ini tadi untuk menyampaikan ide-ide baru. Oke, saya ucapkan selamat untuk Bu Ruli karena sudah menjadi coach yang baik. Kemudian yang terakhir, demikian hasil dari praktek kami dari CGP Angkatan 11, saya sebagai supervisor, kemudian Bu Ruli sebagai coach dan Pak Robi sebagai coach. Ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik Pak, lagi golek-golek. Assalamualaikum. Sik baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP. Kami dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Boyolali ingin mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya di sini sebagai supervisi. Nama saya Al Mukhorobi. Saya berasal dari SD Negeri 1 Tambak. Nama saya Chandra Ratna Dewi. Saya sebagai coach dari SDN 2 Sukimoro. Saya Dwi Rulianti dari SD Negeri 1 Kemiri. Saya berperan sebagai coach. Terima kasih untuk perkenalan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya sebelum praktik coaching pada Bu Chandralia, saya selaku sebagai supervisi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan nanti dengan berjalannya dengan coaching. Untuk yang pertama, pada Bu Chandra, bagaimana rubrik penilaian kegiatan coaching? Rencananya saya akan memakai alur peta untuk yang pertama yaitu tujuan. Kemudian yang kedua identifikasi permasalahan. Yang ketiga rencana apa yang akan dipikirkan. Kemudian yang terakhir tanggung jawab dalam melaksanakan rencana tersebut. Baik sekali. Saya cukup paham. Kemudian lanjut yang kedua, kompetensi coaching yang akan dikembangkan mungkin ada. Yang akan dikembangkan ada 3 kompetensi. Untuk yang pertama yaitu berusaha mengamati gerak-gerik coaching untuk hadir secara penuh dalam kegiatan. Untuk yang kedua yaitu aktif menjadi pendengar. Untuk yang ketiga mengajukan pertanyaan pada coaching yang membawa coaching menemukan ide-ide penyelesaian masalahnya sendiri. Gitu. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang perlu diobservasikan nanti? Ada 2, yaitu pertama saya akan mendengarkan penuh atas apa yang disampaikan coach kepada saya. Untuk yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali coach menemukan ide-ide baru untuk permasalahan. Baik Bu Chandra, terima kasih pada siang hari ini. Sebelum kita mulai praktik coaching, tadi saya sudah menanyakan dari pra supervisi yang mana nanti akan menjadi rubrik jalannya coaching pada siang hari ini. Mungkin dari saya itu untuk panduan saya nanti ketika melakukan coaching dengan Bu Ruli, saya di sini sebagai pengamat anggaran saya menulis beberapa akan menulis jalannya coaching. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Langsung saja saya mulai. Bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Ruli. Waalaikumsalam Bu Chandra. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kok kelihatannya agak gimana gitu? Kabar hari ini, alhamdulillah keadaan sehat Bu Chandra, sehat. Alhamdulillah.
semangat, tetapi masih ada sedikit keganjangan di hati saya, Ibu Chandra. Satu ganjaran. Iya. Kira-kira apa ya ganjaran itu? Kira-kira apa? Iya. Membuat saya penasaran. Gini Bu Chandra, jadi saya ini kan guru SD kelas 1 ya, dengan pembelajaran di masa peralihan, masa transisi dari PAUD ke SD atau dari TK ke SD ini saya menemukan berbagai macam-macam karakter anak yang ya begitulah, masih manja, masih inilah beginilah gitu. Masih sangat tergantung sama gurunya. Tetapi yang membuat saya semakin mengganjal itu saya mempunyai 2 murid ini guru karena 2 murid saya ini luar biasa sekali. Jadi 2 anak ini sangat tidak mau diam, Iya. sama sekali tidak mau diam, Iya. dan cenderung mengganggu teman-teman dan menguras emosi saya tentunya. Oh, ternyata agak panjang ya. Iya. Kemudian tujuan permasalahan penjenengan ini datang ke sini ini apa tujuannya? Iya Bu Chandra, jadi saya ingin berbagi masalah sama jenengan, ingin cari solusi. Semoga nanti Bu Chandra bisa memberi solusi kepada saya untuk mengatasi 2 anak ini nanti. Terus secara spesifik, jadi permasalahan penjenengan itu tentang apa secara spesifik? Jadi gini Bu Chandra, 2 anak ini membuat saya itu tidak bisa fokus mengajar. Jadi kalau saya mengajar, anak ini sebenarnya tujuan anak ini hanya ingin menarik perhatian saya secara khusus kepada anak ini. Jadi kalau saya mengajar, anak ini usil, ganggu temennya. Kalau saya ngajari temennya, dia itu temennya yang saya ajari itu pun diusili seperti itu. Terus dia sering bilang, "Bu, ini benerin sepatu saya ini." Sebenarnya anak-anak usia kelas 1 itu seperti itu nggak apa-apa, tapi 2 anak ini over sekali gitu loh. Jadi saya seakan-akan tidak boleh memperhatikan temannya. Oh gitu. Berarti identifikasi penjenengan sebenarnya anak ini kurang perhatian seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya bagaimana nih rencana penjenengan, rencana kedepannya untuk menghadapi anak ini yang kurang perhatian menurut penjenengan? Jadi saya kedepannya nanti saya ingin berkomunikasi sama orang tua mungkin ya. Setelah anak ini, sebenarnya anak ini sudah saya amati Bu. Kalau saya ngajar, anak yang usil tadi saya diamkan dulu. Anak ini mau dia berbuat apa, mau jempalian apa itu saya diamkan. Terus tapi saya menasehati teman-temannya, nanti kalau si A dan si B ini berulah, kamu diem aja, gak usah diperhatikan. Saya sudah seperti itu, asalkan tidak menyakiti kamu dan tidak merusak kamu sama teman-temannya gitu. Dan teman-temannya ini sudah kondusif, oke lah tidak ini. Jadi anak ini entel-entelan berdua seperti itu. Nanti kalau saya sudah ngecul ke yang lain, anak ini itu baru saya sanding seperti itu. Maunya apa seperti itu. Tapi ternyata dengan saya perhatikan secara khusus, walaupun saya membutuhkan waktu khusus, itu tidak ada perubahan. Jadi kedepannya saya ingin berkomunikasi kepada kedua orang tua ini, sebenarnya apa sih yang memicu anak seperti itu, atau di rumah bagaimana, mungkin seperti itu. Iya. Oke. Itu kan penjenengan punya rencana ada beberapa. Yang pertama membicarakan dengan temannya. Nanti kalau temannya itu begini, anaknya disuruh diam saja. Itu yang pertama ya tadi. Kalau saya nggak salah. Iya. Untuk yang kedua membicarakan lagi dengan anak tersebut agar melakukan apa bla 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 itu tadi. Kemudian yang ketiga, penjenengan akan membicarakan dengan orang tua. Gitu ya. Tapi kan iya. Ini untuk langkah yang pertama, kedua, ketiga kan banyak ini rencananya. Untuk fokusnya yang pertama dulu yang penjenengan anggap paling penting yang dilakukan paling awal itu apa? Fokus saya adalah yang pertama, anak ini tidak mengganggu temannya dulu.
Setelah anak ini tidak mengganggu temannya, jadi kan saya bisa melakukan pembelajaran itu sesuai tujuan ya. Jadi tapi ya sulit ternyata anak ini untuk tidak mengganggu temannya. Jadi ya itu tadi, temannya tak suruh mengabaikan dulu. Mau si A si B itu mau ngapain saya diamkan dulu. Terus anaknya ini, dua anak ini saya ginikan, kalian kalau mau usil atau mau rame ya udah berdua aja, jangan ganggu temennya butuh nulis atau temennya butuh mempelajari itu loh yang di papan tulis seperti itu. Nanti kalau temennya sudah selesai nulis, kamu berdua ini nulis dulu sama Bu Nuri, satu di kanan sini, satu di kanan sini. Tapi cara itu ternyata belum efektif, tidak memberi perubahan yang signifikan. Untuk permasalahan penjenengan itu ya, menurut analisa penjenengan itu dari angka 1 sampai 10 itu sekarang pada posisi angka berapa menurut penjenengan ini? Ini khusus untuk mendalami dua anak ini ya Bu ya? Ya. Untuk dua anak ini saya 6 sudah. Menurut saya sudah. Penjenengan menganggap sekarang itu pada posisi ke-6 gitu ya. Terus harapannya nanti setelah kita menemukan langkah yang harus dilakukan, penjenengan nanti akan berharap pada sampai level berapa gitu. Harapannya Ya, tentu harapannya. saja saya berharap dua anak ini nanti bisa berubah, bisa belajar seperti temannya, paling nggak mau menulis untuk dirinya sendiri, nggak harus banyak lah. Harapannya saya nanti ya bisa 9 sampai 10 lah. Tapi kemungkinan ya karena langkah itu agak panjang untuk kesananya. Kemudian rencana aksi penjenengan apa setelah ini? Rencana aksinya seperti apa? Betul sekali Bu. Jadi memang untuk merubah sikap atau perilaku anak itu kan kita membutuhkan jangka yang panjang. Tidak mungkin besok itu langsung berubah gitu ya Bu ya. Tapi saya punya target paling enggak anak ini nanti di semester 2 itu bisa baca dulu lah. Di semester 2 ini bisa baca dulu. Jadi saya mulai besok atau mungkin setelah mid semester ini kan baru tes sumatif ya. Ya. Setelah tes sumatif Tengah. ini, tengah sumatif ini, jadi saya akan melakukan tambahan pembelajaran bagi dua anak ini nanti. Rencana aksi penjenengan itu ya. Terus kapan waktunya akan dilaksanakan? Secepat mungkin Seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan? 1 minggu lagi. Ya, Jadi mungkin nanti akan sudah efektif lebih cepat, pembelajarannya. lebih bagus kan seperti Iya. itu. Ini di sekolah penjenengan pembelajaran sudah berjalan normal. Sudah. Terus kan ada beberapa ya untuk rencana penjenengan itu tadi saya rasa cukup bagus untuk dilakukan, tetapi untuk rencana dilaksanakan itu pasti kan ada hambatannya. Menurut analisa penjenengan ini hambatannya apa gitu? Ya, gini Bu, hambatannya yang pertama mungkin saya butuh cara khusus nih untuk menyikapi anak yang sangat luar biasa hiperaktifnya itu. Jadi memang si anak ini kalau menurut pengamatan saya ya, si anak ini memang memerlukan pendekatan khusus, tidak normal seperti teman-temannya. Jadi saya mempunyai hambatan, belum bisa menemukan gimana sih cara mendampingi anak yang memang memerlukan kebutuhan khusus gitu loh. Ya, tapi kalau saya sudah konsultasi sama Pak Kepala, Pak, anak ini tuh seperti ini, atau ini kita arahkan ke SLB di mana, kan seperti itu. Saya pernah konsultasi Sampai iya, memang anaknya itu luar biasa sekali. Terus sama Pak Kepala, nanti dulu Mbak, kita lihat dulu nanti sampai naik kelas 2 mungkin seperti itu. Ini kelas 1 ini kita dalami dulu ada atau perubahan atau enggak. Jadi
nanti saat saya memberi tambahan jam khusus itu mungkin saya mempunyai hambatan untuk mendampingi secara khusus atau trik khusus yang akan saya lakukan itu belum ketemu sampai sekarang. Jadi untuk mengatasi hambatan penjenengan itu tadi, penjenengan memikirkan apa gitu untuk mengatasi hambatan? Jadi gini, saya bisa berkonsultasi atau mengajak rekan sejawat, menemukan cara-cara atau meminta bantuan agar bisa membantu saya untuk menyelesaikan itu, atau nanti dari Pak Kepala punya pendapat yang lain. Tapi saya akan mencoba dulu bekerja secara maksimal untuk mendampingi dua anak. Jadi prioritasnya yang mana itu tadi? Prioritasnya dari dalam mengatasi hambatan penjenengan kan ada beberapa itu. Prioritasnya yang mana? Prioritasnya jadi saya akan mendampingi anak secara khusus agar semester 2 ini minimal bisa baca. Berarti jangka waktunya Tetap panjang. tetap menjenengan untuk mengatasi hambatan itu jangka waktunya kan ada batasannya itu sampai dengan perubahan dari semester 1 ke semester 2 ini kan tinggal 2,5 bulan lagi. Penjenengan membutuhkan waktu berapa? Ini untuk kira-kira penjenengan membutuhkan waktu berapa? Kalau untuk proses membacanya ya, Iya. itu tetap panjang, tidak bisa instan. Kalau untuk dua anak ini, menurut saya tetap panjang, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin anak ini tetap bisa. Kemudian apa ukurannya yang menandai kalau usaha penjenengan itu berhasil menurut penjenengan? Ukurannya Paling enggak anak ini bisa mau menulis lah, di kelas mau menulis dulu lah, tidak harus hanya itu tadi, mau menulis dan tidak mengganggu temannya. Kalau dia kiranya butuh perhatian ya nanti pasti saya perhatikan, tetapi nunggu temannya ini selesai dulu menulis baru saya perhatikan anak ini. Terus ukuran secara khusus ya nanti anak itu bisa membaca gitu aja. terus komitmennya? Komitmennya saya akan berusaha lebih keras lagi untuk mendampingi anak tersebut. Terus siapa yang kira-kira bisa membantu penjenengan menjaga komitmen tersebut? Tentu saja saya akan berkomunikasi kepada orang tua untuk bekerja sama dalam mendampingi anak tersebut. Alhamdulillah. Terus kelihatan waktu kita sudah di akhir sesi nggih. Kira-kira apa yang sudah penjenengan dapatkan dari pembicaraan kita barusan ini? Ya, terima kasih Bu Chandra. Setelah saya mengungkapkan isi perasaan saya menemukan solusi. Ternyata anak saya ini nanti mau tak kalah kemana. Alhamdulillah. Jadi tindak lanjutnya saya akan terus berusaha dan terus mendampingi anak tersebut. Alhamdulillah. Semoga saya doakan usaha penjenengan itu berhasil. Kalau begitu kita kemungkinan minggu-minggu ini akan bertemu lagi atau kapan. Saya juga ingin mendengar cerita penjenengan akhir dari perjuangan penjenengan ini tadi. Terima kasih. Iya. Ini akhirnya saya menanggapi penjenengan kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini tadi sudah terlaksana praktik dari coaching, yaitu Chandra sebagai coach dan Dwi ini sebagai coaching. Dari sini saya sebagai pengawas atau supervisi akan ada tadi setelah saya mengamati tadi proses jalannya coaching akan saya pertanyakan Chandra. Ya, prosesnya tadi sudah berjalan dengan bagus ya Bu. Terus pertanyaan yang begitu jelas, terus ya menjawab juga jelas.
Terus untuk alurnya tadi saya melihat alur Tirta juga sudah mengalir ya dari beberapa aspeknya tadi. Terus kemudian pertanyaan dan jawaban itu saling menyambung dari awal sampai akhir ya. Oke. Yang pertama untuk Bu Chandra yang mau saya tanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan sehingga kompetensi-kompetensi Puji Anda dapat terwujud? Seperti yang saya kemukakan di awal, saya melakukan 3 kompetensi, yaitu yang pertama kesadaran penuh, memperhatikan gerak-gerik dan melihat secara seksama kepada Puji. Kemudian yang kedua mendengar secara penuh dengan memberi anggukan, terus kata-kata iya dan lain sebagainya yang merupakan ini respon saya apa yang telah dilakukan oleh Puji. Untuk yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian menemukan kata kunci dari yang dikatakan oleh Puji, kemudian menemukan pertanyaan dan kata kunci untuk menggali potensi dari yang diungkapkan oleh Puji tadi. Baik sekali. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, Chandra, untuk kedepannya apa kompetensi yang ingin Bu Chandra kembangkan? Ada 3 kompetensi juga. Ya, kompetensi tersebut sangat penting ya Iya. untuk dimiliki oleh Puji. Namun yang paling saya tekankan adalah saya ingin sebagai hadir secara penuh sebagai pendengar secara aktif agar dapat memahami secara mendalam untuk membuat pertanyaan kepada Puji dalam menggali ide-ide baru sehingga Puji itu menemukan ide apa yang penting untuk dilakukan beliau. Oke, baik sekali. Ini di puncak acara ini untuk acara kegiatan praktek coaching sudah berjalan dengan baik. Terus saya selaku sebagai supervisi dari rubrik yang pertama Bu Chandra menjelaskan, ternyata semuanya sudah melekat atau sudah dipraktekkan dengan baik. Saya berharap kedepannya mungkin apabila praktisi baik jenis metode coaching ini sering kita lakukan di sekolah-sekolah kita, mungkin akan menjadi value yang positif untuk Very positif. iya. Untuk mengakhiri pada pertemuan siang hari ini, saya selaku supervisi Bu Chandra sebagai coach, Bu Ruli sebagai Puji mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Salam guru penggerak, tetap semangat. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi